Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-114. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, wajah Wiseso menjadi semakin tegang. Sementara itu Manggada dan Sampurna yang agaknya mengetahui bahwa Laksono hanya sekedar mengganggunya, tertawa di dalam hati. Tetapi mereka membiarkan Wiseso dicekam oleh kecemasannya. Sementara itu, Tantri masih memiliki sifat-sifat kerasnya sejak masa kanak-kanak. Katanya selanjutnya, "Jika kau berkeberatan aku menanam pohon kemuningmu di halaman, bawa saja pulang. Maksudku menanam kemuningmu di halaman, agar kelak aku selalu dapat memandangi dan menikmati kesejukan dan harum bunganya. Seandainya 1-2 hari kau tidak datang mengunjungiku. Tetapi seleraku sekarang sudah hilang. Ambil dan bawa kembali kemuningmu. Besok aku akan minta kepada Wiro Sabet sebatang pohon kemuning." Tiba-tiba saja Laksono menyela. Sebenarnya bukan Wiro Sabet sendiri yang memerlukan bibit pohon kemuning itu, tetapi anaknya, Pitekso yang tadi datang bersama ayahnya di bekas tempat tinggalnya itu. "Omong kosong," bentak Wiseso. "Aku tidak berbohong," jawab Laksono. "Sebelum ini, aku belum pernah mengenal anak muda yang namanya Pitekso itu. Baru tadi aku melihat dan mengenalnya. Ia datang bersama Paman Wiro Sabet." "Pitekso?" Tiba-tiba saja Tantri menyahut. "Apakah ia ikut bersama ayahnya? Sudah lama aku tidak bertemu. Apakah ia sekarang kembali ke rumahnya? Ia tentu telah tumbuh menjadi anak muda yang gagah, kuat dan berani." "Tantri," potong Wiseso. "Tetapi ia anak Wiro Sabet." "Pitekso adalah kawan kita bermain sejak kanak-kanak. Ia termasuk satu di antara anak-anak yang berani, kuat dan tampan." Wajah Wiseso menjadi sangat tegang, namun tiba-tiba saja dahi Laksono berkerut. Ia menjadi tidak senang mendengar Tantri memuji Pitekso yang memang tumbuh menjadi anak muda yang gagah sebagaimana namanya. Manggada hampir tidak dapat menahan tertawanya melihat wajah Laksono. Manggada tahu bahwa ia ingin mengganggu Wiseso, tetapi ternyata Laksono sendiri terkejut mendengar Tantri memuji anak muda itu. Namun dalam pada itu, pembicaraan mereka pun terhenti. Terdengar pintu sekedeng diketuk orang. "Itu ayah datang," berkata Sampurno yang mengenali cara ayahnya mengetuk pintu. Sampurno pun kemudian bangkit dan melangkah menuju ke pintu sekedeng. Sementara Tantri pun bangkit pula sambil menjinjing nampan masuk ke ruang dalam. Tetapi di pintu ia sempat berkata kepada Laksono, "Jika kau bertemu lagi dengan Pitekso, katakan salamku baginya." Tantri memang menunggu sejenak. Ia sempat melihat wajah Wiseso kemerah-merahan. Namun Tantri sendiri tidak memperhatikan bahwa wajah Laksono pun menjadi semakin berkerut. Tetapi Laksono itu pun menjawab, "Baiklah, aku akan menyampaikannya."
Dalam pada itu, sesaat kemudian Ki Jogoboyo pun telah memasuki serambi itu pula. Ia pun langsung duduk bersama anak-anak muda itu. "Apakah kalian sudah lama duduk di sini?" bertanya Ki Jogoboyo. Yang pertama-tama menjawab adalah Wiseso. "Belum, Paman. Aku datang untuk memenuhi janjiku membawa bibit pohon kemuning. Tetapi aku minta Tantri tidak segera menanamnya, atau jika ia ingin segera menanam, biarlah ditanam di longkangan." "Kenapa?" bertanya Ki Jogoboyo. Wiseso pun menceritakan tentang Wiro Sabet yang sedang mencari bibit kemuningnya. Ki Jogoboyo tertawa. Ia pun kemudian bertanya kepada Manggada tanpa menyinggung soal bibit kemuning itu lagi. "Apakah kau sudah bertemu dengan Wiro Sabet?" "Iya, Paman," jawab Manggada. "Kau sudah mengatakan kepadanya tentang satu kemungkinan untuk membicarakan persoalan yang sedang mencekam Padukuhan Kemawang ini?" bertanya Ki Jogoboyo. "Iya, aku sudah bertemu dan berbicara dengan Paman Wiro Sabet. Bahkan Paman Wiro Sabet tadi datang bersama anaknya, Pidekso, kawan bermain di masa kanak-kanak," jawab Manggada. Wiseso yang mendengarkan pembicaraan itu justru menjadi semakin yakin bahwa Pidekso telah mempersoalkan kemuningnya yang hilang. "Bagaimana hasil pembicaraanmu?" bertanya Ki Jogoboyo kemudian. "Menurut pendapatku," jawab Manggada, "Paman Wiro Sabet akan membuka satu kesempatan satu pembicaraan, meskipun syaratnya tentu cukup berat. Tetapi aku tidak tahu bagaimana pendapat Paman Surogentong yang nampaknya bersikap lebih keras." "Itu dapat dimengerti. Persoalannya memang bersumber dari tingkah laku Surogentong," jawab Ki Jogoboyo. "Iya, namun Paman Wiro Sabet masih juga menganggap bahwa Ki Jogoboyo mendendamnya, karena ketika Wiro Sabet berusaha membantu adiknya, ia telah melukai Ki Jogoboyo." Ki Jogoboyo tersenyum. Katanya, "Kita memang saling mencurigai. Tetapi apakah Wiro Sabet menentukan satu waktu dan satu tempat untuk pertemuan itu?" "Belum, Ki Jogoboyo," jawab Manggada. "Paman Wiro Sabet masih ingin berbicara dengan adiknya." Ki Jogoboyo mengangguk-angguk, sementara Wiseso berkata, "Nah, bukankah pendapatku akan dapat menyelamatkan Padukuhan Kemawang ini?" Ki Jogoboyo justru termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah anak muda itu dengan tajamnya, sehingga Wiseso pun telah menunduk. Namun kemudian Ki Jogoboyo itu berkata, "Ya Wiseso, aku hargai pendapatmu. Mudah-mudahan pendapatmu nanti memberikan arti bagi Padukuhan Kemawang ini." "Mudah-mudahan, Paman," sahut Wiseso sambil mengangguk-angguk. Kebanggaan telah mulai mekar di hatinya. Jika usaha itu berhasil, maka namanya tentu akan selalu disebut-sebut oleh orang-orang Padukuhan Kemawang. Wiseso akan dapat dianggap sebagai seorang yang telah membebaskan Kemawang dari cengkraman ketakutan dan kecemasan, serta kecurigaan. Namun dalam pada itu, Ki Jogoboyo itu pun berkata, "Manggada, aku tidak bermaksud mengurangi arti dari usahamu. Tetapi kita memang tidak dapat terlalu berpengharapan. Surogentong dan apalagi campur tangan Ki Sopo Aruh akan sangat berpengaruh. Meskipun demikian, kita akan menunggu hasil pertemuanmu kemudian dengan Wiro Sabet."
Besok mudah-mudahan Paman Wirosabet dapat memberikan keterangan. Jawab Manggada. Ki Jogoboyo mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, "Nah, silakan kalian berbincang sambil minum. Biarlah Tantri membuat minuman hangat lagi. Aku akan beristirahat. Besok jika aku sudah mendapatkan keterangan, aku akan menghadap Ki Bekel yang seakan-akan sudah menjadi putus asa sekarang ini." Demikianlah, maka Ki Jogoboyo itu pun kemudian meninggalkan anak-anak muda itu yang duduk di serambi itu. Wiseso yang agak kecewa dengan pendapat Ki Jogoboyo yang terakhir itu berkata, "Ki Jogoboyo, kadang-kadang memang menjadi kehilangan harapan. Seharusnya tidak demikian. Tanda-tandanya sudah menjadi semakin jelas bahwa persoalan padukuhan ini akan dapat dipecahkan. Jika Ki Jogoboyo dan kelompok Wirosabet itu sempat bertemu, maka akan dapat dipastikan dapat dicapai satu persetujuan. Tetapi padukuhan Gemawang memang harus bersedia memberikan pengorbanan sebagai imbalan kepada kelompok Wirosabet itu. Tanpa kesediaan Gemawang untuk memberikan imbalan sepantasnya, maka memang sulit untuk dapat dicari penyelesaian." Manggada, Laksono, dan ternyata juga Sampurno mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba Laksono berkata, "Tetapi ternyata kemudian bahwa yang kami lakukan itu sangat berbahaya. Aku jadi ngeri setelah aku sempat memikirkannya. Karena itu sebaiknya niat untuk menemuinya dibatalkan saja." "Apa?" Wiseso itu hampir berteriak. "Apa maksudmu?" "Tidak ada maksud apa-apa, tetapi aku menjadi ketakutan," jawab Laksono. "Tetapi kau sudah menyatakan kesediaanmu kepada Ki Jogoboyo untuk melanjutkan pembicaraan itu." "Tadi aku tidak merasa takut. Tiba-tiba saja perasaan takut itu seperti tumbuh di dalam hatiku. Semakin lama menjadi semakin besar dan rimbun. Akhirnya seisi hatiku telah dipenuhi oleh perasaan takut itu." "Tidak, kau tidak dapat mengurungkannya," bentak Wiseso. Laksono masih akan menjawab, tetapi Manggada telah mendahului. "Baiklah Wiseso, kami akan tetap berusaha untuk meneruskan tugas kami yang sudah kami rintis ini." Laksono mengerutkan keningnya, namun ia masih harus menahan tertawanya. Demikian pula Sampurno. Namun Manggada sendiri telah menjadi letih mendengar Laksono yang selalu mengganggu Wiseso. Dalam pada itu, untuk beberapa saat anak-anak muda itu masih berbincang-bincang. Wiseso masih juga sempat berkata, "Kalian tinggal melaksanakan. Mungkin kalian memang mengalami kesulitan atau diperlukan keberanian. Tetapi bagaimanapun juga, nilai gagasan yang berarti selalu lebih berharga daripada pelaksanaannya. Betapapun sulitnya, gagasan timbul karena kecerdasan penalaran. Sedangkan pelaksanaan hanyalah sekedar mewujudkan gagasan itu, betapapun berat dan sulitnya." Manggada mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, kami memang harus mengakui, tanpa gagasan yang baik, maka tidak akan ada kerja yang baik dan bernilai tinggi. Nah, dengan demikian, maka tidak sewajarnya jika kalian mengurungkan kesediaan kalian untuk berbicara dengan Wirosabet dan Surogentong." Laksono yang sudah beringsut dan siap untuk menyahut itu telah didahului pula oleh Manggada. "Tidak, kami tidak akan berhenti berusaha, apalagi karena Wirosabet mau mengajak anaknya yang telah kita kenal dengan baik. Mudah-mudahan Pitekso dapat menjadi rambatan untuk mendapatkan satu kesamaan sikap, untuk menemukan pemecahan bagi kesulitan yang terjadi di padukuhan Gemawang ini." Wiseso mengangguk-angguk.
Katanya, "Baiklah, aku berharap bahwa kalian berhasil. Jika kalian berhasil, maka kalian akan merupakan bagian dari keberhasilan gagasanku." Laksono hampir tidak dapat menahan diri lagi, tetapi ketika ia melihat Sampurno tersenyum-senyum, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Namun pada itu, maka Manggada dan Laksono yang sudah merasa cukup lama duduk di serambi rumah Ki Joko Boyo itu pun telah minta diri. Mereka masih akan berputar-putar jika mungkin menemui kawan-kawan bermain mereka. "Aku sudah bertemu dengan Timbang dan Perti," berkata Manggada. "Mereka sudah mempunyai anak," jawab Sampurno. "Mereka kawin muda," jawab Manggada. "Iya, mereka harus bekerja keras untuk dapat hidup berkeluarga. Ketika mereka mulai merambah jalan yang mulai lancar setelah bekerja keras, tiba-tiba suasana padukuhan ini berubah. Seperti kebanyakan orang, kesejahteraan keluarga yang mereka rintis itu menjadi semakin menyusut lagi." Manggada mengangguk-angguk, namun Sampurno masih berkata, "Aku dapat mengerti bahwa Timbang tidak dapat ikut melibatkan diri dalam tugas ini. Ia memerlukan waktu dan perhatian sepenuhnya untuk menghidupi keluarganya. Meskipun anaknya baru seorang, tetapi dalam keadaan yang rumit ini, maka waktunya sepenuhnya diberikan kepada keluarganya. Lebih dari itu," lanjut Sampurno kemudian, "jika sesuatu terjadi atasnya, maka keluarganya akan menjadi hancur pula. Orang tua Timbang, sebagaimana orang tua Perti, tidak termasuk orang tua yang berkecukupan." Manggada masih saja mengangguk-angguk, namun kemudian ia benar-benar telah minta diri. Bahkan Ki Joko Boyo, Tantri dan ibunya juga turut melepas mereka sampai ke pintu seketeng. Sepeninggal Manggada dan Laksono, maka yang duduk di serambi tinggal Sampurno dan Wiseso. Dengan nada tinggi Wiseso itu berkata, "Manggada sekarang menjadi semakin bengal dan bahkan sombong, apalagi adik sepupunya. Apa sebenarnya yang terjadi atas mereka? Apakah mereka terhitung sombong?" Sampurno justru bertanya, "Aku melihat kesungguhan mereka menangani kesulitan yang dialami oleh padukuhan ini. Itulah yang aku maksudkan, bahwa mereka terlalu sombong," jawab Wiseso. "Bukankah kau juga menganjurkan agar mereka meneruskan tugas yang mereka bebankan atas pundak mereka sendiri? Itu karena mereka sudah mulai melakukannya. Namun pada saatnya, jika usaha itu berhasil, keduanya akan menepuk dadah, seakan-akan keberhasilan itu adalah karena gagasan mereka." Sampurno tersenyum. Katanya, "Betapapun cemerlangnya satu gagasan, tetapi jika gagasan itu tidak dapat mewujud, maka gagasan itu tidak akan berarti sama sekali. Tetapi gagasan itu merupakan pangkal dari satu langkah pelaksanaan. Tanpa gagasan, tidak akan ada apa-apa," jawab Wiseso. "Yah," Sampurno mengangguk-angguk, "aku tidak menolak pendapatmu itu." Wiseso termangu-mangu sejenak, tetapi untuk sesaat ia justru terdiam. Tangannya sajalah yang kemudian menggapai mangkuk minumannya. Setelah minum seteguk, maka Wiseso itu pun berkata, "Sampurno, tolong katakan kepada Tantri, aku akan minta diri." "Oh, begitu tergesa-gesa? Aku sudah lama duduk di sini," jawab Wiseso. Sampurno pun kemudian telah memanggil Tantri karena Wiseso akan minta diri. Meskipun dengan agak segan, maka Tantri telah menuju ke serambi.
Aku akan minta diri, Tantri, berkata Wiseso. Besok aku akan datang lagi. Tetapi Tantri itu pun justru bertanya, Bagaimana dengan bibit pohon kemuningmu? kenapa? Wiseso justru bertanya. Apakah kau akan membawanya pulang atau akan kau tinggal di sini? Jika kau tinggal di sini, aku akan menanamnya di halaman depan. Tetapi jika kau berkeberatan, bawa saja bibit itu pulang sekarang. Tantri, seharusnya kau mengucapkan terima kasih kepadaku bahwa aku telah membawakan bibit itu untukmu. Bukankah kau menginginkannya? Bukankah aku sudah mengucapkan terima kasih itu ketika kau serahkan bibit itu kepadaku? Kenapa kau tidak mau mengerti keadaanku? Aku hanya minta kau menunda untuk tidak segera menanam bibit itu di halaman. Jika kau ingin segera menanamnya, tanam saja di longgangan ini. Aku ingin menanamnya di halaman atau tidak sama sekali? Jawab Tantri. Sampurnolah yang kemudian menggamit Tantri. Terbayang di angan-angan Sampurno, Tantri di masa kanak-kanaknya memang sering berkelahi dengan Wiseso. Tetapi setelah keduanya dewasa, maka sikap Wiseso mulai mengarah pada bentuk hubungan yang lebih bersungguh-sungguh. Sampurno sendiri tidak akan mencampuri tanggapan Tantri terhadap Wiseso. Itu adalah hak dan wewenang Tantri sendiri sepenuhnya. Namun menanggapi sikap Tantri sebagaimana masa kanak-kanaknya itu, Sampurno ingin mencegahnya. Tantri memang berpaling kepada kakaknya, sementara Sampurno berkata, "Sudahlah, biarlah bibit itu ditinggal di situ." Tetapi Wiseso berkeberatan aku menanam di halaman, berkata Tantri. "Bukan begitu, ia hanya minta kau menundanya saja," sahut Sampurno. Tantri tidak menjawab, tetapi ia menjadi kesal bahwa kakaknya justru telah membantu Wiseso. Tetapi dalam pada itu, Sampurno harus menahan tertawanya. Ia tahu bahwa Laksono tadi tentu hanya sekedar mengganggu Wiseso. Tetapi karena hati Wiseso memang lemah, maka anak muda itu segera menjadi gelisah dan kebingungan tanpa sempat menilai kebenaran dongeng Laksono itu. Demikianlah, maka Wiseso itu telah minta diri baik kepada Sampurno maupun kepada Tantri. Namun tanggapan Tantri ternyata tidak sehangat yang diharapkan oleh Wiseso. Meskipun demikian, Wiseso masih tetap berpengharapan bahwa Tantri akhirnya akan dapat ditundukkannya, apalagi jika kemudian gagasannya untuk mencari pemecahan terhadap kesulitan yang dihadapi oleh Padukuhan itu berhasil. Ia akan menjadi orang yang dianggap penting di Padukuhan Gemawang. Demikian Wiseso keluar dari regol halaman rumah Ki Jogoboyo, maka ia pun dengan tergesa-gesa melangkah menyusuri jalan pulang. Namun di sepanjang jalan, ia masih saja memikirkan sikap Ki Jogoboyo. Nampaknya perhatian Ki Jogoboyo justru lebih banyak tertuju pada hasil kerja Manggada dan Laksono daripada menilai arti dari gagasannya yang besar itu. Nampaknya Ki Jogoboyo lebih menghargai tenaga Manggada dan Laksono daripada kecemerlangan penalaranku, berkata Wiseso di dalam hatinya. Namun kemudian ia pun berkata, "Tetapi yang penting adalah penilaian terakhir. Rakyat Padukuhan ini tentu akan mengakui kebesaran gagasanku daripada sekedar kerja kasar Manggada dan Laksono." Sementara itu, Manggada dan Laksono memang masih berjalan mengitari padukuhannya yang sepi.
tidak banyak orang yang dijumpainya. Pada umumnya mereka yang sempat diajak berbincang-bincang, meskipun hanya beberapa patah kata, memperingatkan agar Manggada dan Laksono menjadi lebih berhati-hati, atau bahkan menarik diri sama sekali dari keterlibatannya dengan persoalan Wiro Sabet dan Suro Gendong. Tetapi Manggada dan Laksono hanya dapat mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka berdua sudah bertekad untuk melibatkan diri mencari penyelesaian segera, sehingga tatanan kehidupan di Padukuhan Kemawang dapat berjalan dengan wajar kembali. Ketika Manggada dan Laksono sampai di rumah, maka mereka pun telah menceritakan apa yang telah mereka alami kepada Ki Kertosono, Ki Citrobowo, dan juga Ki Pandi. Ternyata ketiganya tidak berkeberatan jika kedua anak muda itu meneruskan usaha mereka. Sambil mengangguk-angguk kecil, Ki Kertosono berkata, "Jika kalian berhasil menyelesaikan persoalan ini dengan tanpa kekerasan, maka Ki Bekel dan Ki Jogoboyo tentu akan berterima kasih. Namun demikian, kalian tidak boleh lengah bahwa kemungkinan yang lain akan dapat terjadi, menilik sikap dan latar belakang kedua orang itu." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Mereka memang tidak boleh lengah meskipun agaknya Wiro Sabet dapat diajak berbicara untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi oleh Padukuhan Kemawang, sehingga padukuhan itu akan dapat menemukan wujud kewajarannya sebagaimana sebelumnya. Dalam pada itu, agaknya Ki Pandi juga merasa cemas bahwa sesuatu akan dapat terjadi atas kedua orang anak muda itu. Karena itu, maka katanya kepada Manggada dan Laksono, "Jika kalian berdua tidak berkeberatan, Ger, biarlah besok aku berada di rumah Ki Resodono selama kau menunggu kedatangan Wiro Sabet di halaman rumahnya. Besok kita pergi lebih pagi dari saat-saat Wiro Sabet biasanya datang. Mudah-mudahan Ki Reso tidak berkeberatan mengizinkan aku berada di rumahnya." Ternyata Ki Kertosono dan Ki Citrobowo tidak berkeberatan. Mereka meyakini bahwa Ki Pandi adalah orang yang berilmu tinggi, sehingga kehadirannya akan dapat menjadi pelindung bagi Manggada dan Laksono apabila diperlukan. Demikianlah, maka mereka pun telah mengambil beberapa kesepakatan. Justru karena mereka berhadapan dengan orang-orang yang sifatnya masih belum dimengerti sepenuhnya. Menjelang malam, Ki Pandi yang terbiasa duduk-duduk di serambi bersama Manggada dan Laksono telah berada di serambi sebagaimana biasanya setelah mereka makan malam. Namun ketika gelap mulai menyelimuti Padukuhan Kemawang, Ki Pandi pun berkata kepada kedua orang anak muda itu, "Aku akan melihat halaman rumah Wiro Sabet itu." "Malam-malam begini?" bertanya Manggada. "Bukankah lebih aman jika aku melakukannya di malam hari?" Ki Pandi justru bertanya. "Untuk apa, Ki Pandi?" bertanya Laksono pula. "Aku hanya ingin sekedar melihatnya," jawab Ki Pandi. "Tidak lebih dari sebuah lingkungan yang luas, kotor dan bagaikan hutan perdu," berkata Manggada. Ki Pandi tersenyum. Katanya, "Kalian tidak usah mengatakannya kepada orang tua kalian. Aku tidak terlalu lama." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Sementara Ki Pandi pun kemudian turun ke halaman dan melangkah keluar pintu regol.
Manggada dan Laksono masih berada di Serambi. Lampu minyak yang redup masih berkeredipan di pendopo. Apakah Ki Pandi benar-benar akan melihat rumah Wiro Sabet yang telah kosong itu? Desis Laksono. Mungkin, sahut Manggada. Mungkin ada sesuatu yang akan dilakukan besok. Laksono mengangguk-angguk, tetapi sulit menebak apa yang akan dilakukan oleh orang bongkok itu. Namun keduanya berharap bahwa Ki Pandi akan tetap membantu mereka dalam segala keadaan. Ketika malam menjadi semakin dalam, Ki Kertosono yang melihat Manggada dan Laksono masih duduk di Serambi, telah mendatanginya dan bertanya, "Apakah kalian tidak akan segera pergi tidur?" "Nanti, Ayah," jawab Manggada. "Udara di dalam terasa panas, apalagi kami memang belum mengantuk." Beruntunglah bahwa Ki Kertosono tidak bertanya tentang Ki Pandi. Sambil melangkah meninggalkan keduanya, Ki Kertosono berkata, "Segera tidur, hari sudah larut malam." "Baik, Ayah, nanti sebentar lagi kami akan segera tidur, setelah udara sedikit menjadi sejuk," jawab Manggada. Namun Ki Kertosono itu pun segera hilang di balik pintu. Sementara itu, Manggada dan Laksono masih saja duduk di Serambi. Mereka masih saja menunggu Ki Pandi yang menurut keterangannya tidak akan terlalu lama. Tetapi ternyata sampai tengah malam, Ki Pandi masih belum kembali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.